Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pemirsa rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini kami akan memberikan sedikit nasihat untuk pribadi kami sendiri dan juga para pemirsa sekalian. Ikhwah fiddin rahimani wa rahimakumullah, setiap manusia yang hidup tentu tidak terlepas dari sebuah permasalahan. Akan tetapi, terkadang kita hanya berpikir bahwa permasalahan itu hanya menimpa diri kita sendiri. Ikhwah fiddin rahimani wa rahimakumullah, ketika kita menjumpai sebuah permasalahan, tentu segala sesuatu urusan dan suatu permasalahan itu pasti ada jalan keluarnya. Dan kita sudah memiliki seorang suri tauladan, yaitu Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah memberikan contoh teladan untuk mengatasi segala permasalahan yang ada yang kita hadapi. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mengalami sebuah permasalahan atau menjumpai permasalahan, maka beliau adalah segera melaksanakan sholat. Ketika mengalami kesulitan dan juga membutuhkan pertolongan, maka Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam segera melaksanakan sholat. Kebiasaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk segera melaksanakan sholat ini adalah sesuai dengan perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala yang termaktub di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 45. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasta'inu bis sabri was shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh sangat berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Ikhwah fiddin rahimani wa rahimakumullah, maka sezogjanya ketika kita menjumpai permasalahan, ketika kita menghadapi sebuah masalah, maka mari kita mencontoh dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan cara apa? Dengan cara segera melaksanakan sholat. Rasulullah adalah sebaik-baik teladan bagi kita. Maka ketika kita mengaku sebagai seorang yang beriman, maka tentu teladan yang kita ambil adalah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebih-lebih barang siapa yang menghidup-hidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia termasuk orang yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan barang siapa yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka akan bersama Rasulullah masuk ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Seperti di dalam sebuah hadis yang berbunyi, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'iyya fil jannah.
Barang siapa yang menghidup-hidupkan sunnahku, maka ia adalah termasuk orang yang mencintaiku. Dan barang siapa yang mencintaiku, maka akan bersamaku masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Kemudian dari satu ayat dan juga dari satu hadis di atas, kita dapat mengambil beberapa faidah yang akan kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Ikhwah fiddin rahimani wa rahimakumullah. Faidah dari ayat ke-45 dari surah Al-Baqarah itu adalah, barang siapa yang ingin mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat, maka mintalah pertolongan kepada Allah dengan bersabar dan sholat. Maka sudah jelas ketika kita memiliki sebuah permasalahan atau menginginkan suatu apapun untuk urusan dunia maupun akhirat, maka tidak lain tidak bukan maka memohon, meminta pertolongan kepada Allah. Bukan seperti yang sedang trending saat ini. Kemarin ada seorang wanita yang berkomat kamit dan membawa kendi yang sedang viral sedunia mungkin katanya. Na'udzubillah min dalik. Nah, yang katanya punya remote besar di langit, AC besar di langit. Kemudian dia punya remote-nya, tinggal pencet celing. Maka dia bisa mengatur hujan itu akan lanjut ataupun berhenti. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dalik. Ikhwah fiddin rahimani wa rahimakumullah. Di era kemajuan saat ini dengan media sosial yang berkembang pesat luar biasa, tentu kita harus bisa memfilter mana yang baik dan mana yang buruk. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini, jika antum-antum semua melihat atau menyimak video ini, berarti antum-antum semua insya Allah termasuk yang bisa memanfaatkan perkembangan teknologi yang luar biasa ini. Karena pada kesempatan video kali ini, kami berbagi mengenai nasihat ilmu din yang insya Allah akan bermanfaat untuk kehidupan kita di dunia maupun di akhirat. Ikhwah fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kembali kepada topik permasalahan yang kita sampaikan. Maka ketika kita memohon pertolongan itu hanya kepada Allah. Dengan cara apa? Dengan cara bersabar dan sholat. Di dalam sebuah tafsir disebutkan bahwa mintalah tolong dalam mencari akhirat dengan sabar dalam melakukan kewajiban dan sholat. Ikhwah fiddin rahimani wa rahimakumullah. Tentu kita hidup tidak serta-merta dan kita hidup mempunyai tujuan. Karena sejatinya kita hidup diciptakan di dunia ini adalah hanya untuk beribadah kepada Allah. Maka ketika kita menjumpai permasalahan, maka kita mohon jalan petunjuknya juga hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwah fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian hikmah yang kedua, ada ulama yang menafsirkan sabar di dalam ayat 45 surah Al-Baqarah itu adalah dengan maksud atau dengan artian sabar itu adalah berpuasa. Jadi wasta'inu bis sabri was shalah artinya mohonlah pertolongan kepada Allah itu dengan cara melaksanakan puasa dan dengan cara melaksanakan sholat. Sebagaimana dikatakan oleh Mujahid, yang artinya adalah sabar itu adalah berpuasa. Karenanya bulan Ramadan juga disebut sebagai bulan sabar. Bulan Ramadan adalah bulan sabar. Ikhwah fiddin rahimani wa rahimakumullah. Hikmah faidah yang berikutnya adalah ada pula yang menyebutkan bahwa sabar di dalam ayat 45 surah Baqarah itu sebagai menahan diri dari perbuatan maksiat. Sabar itu artinya menahan diri dari perbuatan maksiat. Jadi sabar itu ternyata banyak maksudnya. Sabar itu banyak penafsirannya. Ulama yang lain menyampaikan bahwa sabar itu adalah dengan berpuasa.
Oleh karenanya Ramadan itu disebut sebagai bulan kesabaran. Kemudian makna yang berikutnya, sabar itu adalah dengan menahan diri dari perbuatan maksiat. Kemudian ada perkataan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan juga perkataan dari Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan bahwa sabar itu ada dua macam bentuknya. Yang pertama adalah sabar dalam menghadapi musibah. Sabar itu ada dua macam. Yang pertama adalah sabar dalam menghadapi musibah. Kemudian yang kedua, sabar dalam meninggalkan sesuatu yang Allah haramkan. Ikhwah fiddin rahimani wa rahimakumullah. Jadi di dalam ayat 45 Quran surah Al-Baqarah itu sangat luar biasa sekali ketika kita bisa memahami maksud dan tujuan dari ayat tersebut. Oleh karenanya marilah kita di dalam kesempatan yang mulia ini kami mengajak diri kami pribadi dan juga pemirsa secara umum, marilah di bulan Ramadan ini kita tingkatkan kesabaran kita. Dan juga kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar apa yang kita lakukan amal ibadah di dalam bulan Ramadan ini bisa diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu dengan apa? Yaitu dengan cara wasta'inu bis-sabri was-shalah, dengan cara melaksanakan sholat dan juga melakukan kesabaran. Ikhwah fiddin rahimani wa rahimakumullah. Mungkin hanya sedikit saja yang kami haturkan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan banyak manfaat dan juga menjadikan pelajaran bagi kita semua. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa khairu dawana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.